Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Luhadijah Fatnahana dengan NIM 3401419099 dari Rombel C dari Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2019. Sejak mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan social distancing, physical distancing, hingga memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada beberapa daerah dan new normal pada skala nasional. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran COVID-19 berdampak pada berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia, khususnya pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan alat yang paling penting bagi suatu bangsa untuk mencari jati diri dan meningkatkan daya saing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya pembatasan interaksi sosial untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Terdapat poin-poin di dalam kebijakan pada Surat Edaran Nomor 4. Pertama, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau dari rumah. Kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, pengalaman mengenai pandemi COVID-19. Ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi terhadap peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Pembahasan tersebut dapat dianalisis dengan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Parsons percaya bahwa ada 4 imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan skema agil. Agar bertahan hidup, maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut. Teori ini mengkonsepsikan pola hubungan yang terjadi antara individu dengan pranata sosial, individu dengan struktur sosial, serta pranata sosial dengan struktur sosial. Hubungan tersebut hanya untuk mencapai order atau keteraturan. Hal itu adalah merupakan cita-cita besar dari teori ini, yaitu mencapai masyarakat yang teratur. Pertama, adaptation adalah sebuah sistem yang harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Sejak diberlakukannya kebijakan kuliah dengan jarak jauh atau daring oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, maka dosen dan mahasiswa harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Proses pembelajaran yang digunakan bisa melalui media asinkronus seperti WhatsApp, Google Classroom, Telegram, email, link web yang disediakan oleh kampus atau secara mandiri. Juga bisa menggunakan sinkronus atau online langsung, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, dan lain-lain. Oleh karena itu, dosen harus mampu menggunakan berbagai aplikasi terutama dalam pembelajaran yang menuntut keaktifan serta kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis.
Kedua, goal attainment adalah sebuah sistem yang harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan kampus menerapkan proses pembelajaran adalah agar untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, juga mahasiswa tetap mendapatkan hak dan kewajibannya untuk belajar. Dan mahasiswa mampu berpikir kritis, aktif, dan mandiri dalam